2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6, 7, 8. Kan kita kan lagi kotak berbagi ya nggak ibu-ibu? Bagus nih. Nanti kita bukanya pas waktunya. Tapi masih kurang nih, ibu-ibu nggak ada yang mau gitu. Ini Cika lagi penggalangan dana loh. Nggak mau ikut berbagi gitu. Assalamualaikum. Irfan. Siapa ada yang nyaut nih pas saya salam nyaut ibu-ibu semuanya ya? Nah tadi Cika bilang ini nggak ada yang mau ikutan penggalangan dana. Apanya kan? Masya Allah, Ada kotak bagus berbagi. Keren banget idenya. Iya bagus kan? Ide Iya. hebat loh. Masya Allah. Penggalangan dananya buat apa? Buat aku mudik. Galang dana buat keperluan pribadi, buat mudik. Iya buat aku mudik. Aku mudik ke Jawa, ke Sulawesi loh. Kita harus nyebrang pulau. Ya itu mah biaya banyak. itu derita loh. Nih, emang boleh ini untuk kepentingan pribadi ada penggalangan dana. Oh iya. Biasanya kan penggalangan dana tuh untuk kepentingan umat gitu. Loh aku kan juga umat. Ya juga sih umat manusia ya. Umat manusia. Iya. Ibu, ini kayaknya materinya bagus juga untuk diangkat nih. Ada beberapa yang suka menggalang dana, mengumpulkan uang. Ini sih ngaku buat pribadi, ada yang pura-pura buat umat, tahunya masuk ke kantong sendiri. Bahaya tak? Kita bahas di sini di bunga-bunga hati. Iya dulu pasti mau. Nih monggo nih. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Semoga pemirsa yang ada di rumah juga selalu bahagia dan diberikan kelimpahan rizki, kelancaran urusan, dan kemanfaatan ilmunya. Pada pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang berbagi alias sodako, alias sedekah. Allah ternyata menyukai orang-orang yang dermawan. Kita tahu ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya. Sampai kita meninggal pun pahalanya tidak akan terputus. Apa saja? Doa anak yang soleh, ilmu bermanfaat, dan juga sodako jariyah. Ternyata ketika kita meninggal, kita akan dipisahkan dengan duniawi, tapi satu yang ikut dengan kita, pahala sodako jariyah. Pahala sodako jariyah ini akan menemani kita sampai mati, gak akan pisah. Bu, kalau ibu suka dengan uang akan pisah dengan kita, betul? Betul. Kalau kita suka dengan dunia akan pisah dengan kita. Caranya bagaimana biar tidak pisah? Caranya disodakohkan. Betul? Betul. Jadi kalau misalkan berbicara masalah sodakoh, itu ternyata sudah banyak sekali diterangkan. Seringkali kita dengar ceramah-ceramah, jangan pelit, jangan medit, jangan bakhil. Tapi ibu-ibu kalau ada kotak infak, tolong cariin uang kecil dong. Begitu Bu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini enggak. Insya Allah semuanya dijadikan Allah orang-orang yang dermawan. Karena apa? Mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersodakoh, tetapi akan bertambah dan bertambah. Oleh karena itu sodakoh gak usah nunggu kaya. Kalau sodakoh nunggu kaya, biasanya lupa. Betul? Betul. Saya kasih contoh. Kita punya uang 100.000, sodakoh 10.000, nilainya 10%. Kita punya uang 1 juta, sodakoh 100.000, nilainya sama-sama 10%. Tapi tambah kaya, kita tambah pelit. Na'udzubillahimin. Makanya yang namanya sodakoh, yang namanya berbagi, itu harus dibiasakan. Sampun paham ge? Iya. Kata orang, saya pernah baca tuh orang pakai kaos. Ada tulisan ini. Lucu banget kata-katanya. Jadi kalau kita tuh kan katanya gini, kan kita kerja
nyari apa sih duniawi banget. Emang mau dibawa mati itu harta, ada yang ngomong gitu. Ternyata bisa harta dibawa mati, dibawa meninggal, dibawa ke akhirat kalau itu tuh disedekahkan. Jadi yang justru yang harta kita sesungguhnya tuh yang kita keluarkan, bukannya ada yang numpuk di tabungan. Itu cuma buat warisan dibagi-bagi juga habis selesai ya. Iya, jadi kalau mau sedekah tuh jangan mikir-mikir gitu ya. Kita buka pertanyaan boleh? Boleh. Ya, silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Di sebelah sini. Besti, mau nanya dong. Loh, gak bahaya tak? Gak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Idriati Ningsih dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Bekasi. Oke, Bekasi. Pahala apa atau balasan bagi kaum Islam, umat Islam yang tidak mau bersedekah? Ada orang Islam tapi nggak mau sedekah, balasannya apa? Alasannya Itu, apa? Bu, ya? Itu ya Bu ya. Selok minum dulu deh Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa balasan bagi orang yang tidak mau bersedekah? Ternyata di dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Orang-orang yang kikir menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang kan. Bu, biasanya orang itu pelit, ada saja cobaannya, betul? Kadang kalau kita mau mempergunakan uang 100.000 untuk bersedekah, sayang kalau buat sedekah kayaknya enak nih kalau misal bocor, bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Nurun Nisa Cibalongsari, Karawang. Ya Bu. Mau nanya apa Bu? Silakan Bu. Neng Umi mau nanya, Iya. kira-kira siapa sajakah yang berhak menerima sodako? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada zakat, ada sodako. Kalau zakat itu kan jelas. Kalau sodako gimana? Silakan. Siapa sajakah yang berhak menerima sodakoh? Ternyata ada 8 golongan yang berhak menerima sodakoh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal alimina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Siapa saja 8 golongan itu, sesungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, orang mu'allaf, hamba sahaya, orang yang berhutang untuk berjuang di jalan Allah. Dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang melakukan pertolongan. Di antara yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang yang berhak menerima sodako dari kita. Oke. Nih, zakat sama sodako itu beda gak sih? Beda ya? Jadi ada zakat fitrah itu yang seperti biasanya kalau misalkan hari raya. Nah, ada zakat mal itu dari 2,5% dari harta kita. Nah, kalau sodako itu pahala uang yang kita sisihkan gitu,
untuk bersodakoh. Tidak ada ukurannya. Tidak ada ukurannya. Dan diberikan kepada siapapun. Nah, siapapun yang membutuhkan. Oh, kalau zakat itu kan tadi ada mustahiknya jelas. Nah, jelas. Kalau sedekah mah bebas. Bebas. Kalau ngasih ke saudara, Boleh. niatkannya sodako. Sodakoh boleh. Oh. Misalkan ada saudara yang misalkan kurang mampu, atau saudara yang misalkan penghasilannya di bawah sehingga kadang butuhnya lebih banyak, membutuhkan pertolongan, itu boleh sodakoh. Diniatkan sodakoh. Ini butuh. Sorry, kita bukan saudara. Ada yang mau nanya lagi nggak Ibu? Sebelum ada Ya ampun, ibu. itu bro sampai panjang gitu. Itu sesuai dengan jumlah cicilan kayaknya Bu. Sebanyak itu ceritanya. Ya. Silakan ibu. Besti mau nanya dong. Lo, Kak Bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Cincinnya berapa gram? Oh iya, lihat aja. Silakan Bu. Nama Saya Ibu Supriyati dari Majelis Taklim Al-Barki Cikarang Selatan. Nih, ada nggak sih waktu-waktu yang bagus untuk bersedekah? Wih, Oke. kapan waktu yang bagus untuk sedekah? Ada nggak sih waktu yang bagus untuk bersedekah? Kita tengok dulu hadis Nabi yang bersabda tentang waktu yang terbaik untuk bersedekah. Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam kondisi baik, merasa kikir, khawatir menjadi fakir, dan mengharapkan kekayaan. Intinya di sini bagaimana sedekah dalam kondisi apapun itu baik. Atau ketika ibu menginginkan sesuatu, terus kita bersedekah, ternyata itu boleh Bu. Misal, ibu pengen anaknya soleh-solehah. Ya Allah, saya niatkan sedekah ini untuk anak saya, biar anak saya soleh-solehah. Itu ternyata boleh. Kalau hari Jumat katanya ada keutamaan juga. Ada keutamaan. Pakai sedekah Jumat. Iya. Iya. Berkah gitu. Iya, tapi kadang-kadang banyak yang salah mengartikan karena banyak sekali karena di hari Jumat itu hari yang barokah, pahalanya double-double. Di hari-hari biasa mereka nggak sedekah. Iya, begitupun di hari Jumat ya, ya. begitupun di Ramadan bagus pahalanya berlipat ganda, di bulan lain enggak sedekah. Iya, gitu. Seperti itu ya. Jadi sebetulnya kan Semua waktu bagus. baik. Dan juga diniatkan untuk apapun boleh. boleh. Oke. Sampun barang nggih. Nah, kayaknya masih banyak pertanyaan, saya aja masih banyak yang mau ditanya. Iya, aku Kan juga ya. tahu pengen nanya lagi. Ntar ya. Nanti ya, pemirsa rumah jangan kemana-mana, tetap di sini ya, di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Ibu, Bu, ibu, 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 ibu. Serem ibu. Masih di sini di Bunga-Bunga Hati. Lihat dulu, pasti mau. Aduh, ibu-ibu hebat banget. Aduh, Kenapa mikirin apa lagi? kita tuh masih mikirin gimana caranya nyari uang tambahan buat mudik. Astagfirullahaladzim, belum ketemu solusinya. Sebenarnya sih udah ada beberapa kan. Itu kan pasti kan buat keluarga gitu loh. Cuma takut kurang aja gitu loh. Orang perlunya berapa? Ya Kan baru terkumpul 9.020.000. Perlunya berapa? 50 lah. Ya Allah. 50. Gini aja tuh, jangan minta ke orang-orang, cuma usaha sendiri dulu. Oh, Cika tahu. Gimana kalau Cika live di sosial media? Itu kan bagus kan? Iya kan? Iya, Kelasnya mau ngapain? Yang di lumpur. Itu juga belas kasihan orang jadinya. Jadi gimana dong? Apa kek? Nanti Cika nggak bisa pulang dong ke kampung. Punya uang mah gak usah paksain ya nih. Tapi kan kangen
sama keluarga. Ya udah, didoakan banyak rezekinya. Tapi jika tidak ada, nggak usah dipaksain. Iya. Itu ya. Kan sekarang suka mahal banget tuh. Iya. Nanti aja cari harganya udah murah, baru. Iya. Baru nggak usah berangkat. Nggak usah juga. Sama aja dong. Ya udah. Tapi mudah-mudahan ada orang soleh memberikan. Oh, amin, amin. Ya, amin. Makasih loh, A. Ya, amin. Makasih ya, beneran loh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih semangat ya, Bu? Kita seringkali dengar hadis al-yadul ulya khairum minal yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak sekali yang salah mengartikan hadis ini. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akhirnya dia minta tapi tangannya nggak mau di bawah. Iya, ngeraup. Ngeraup dong itu namanya ya. Ternyata ketika ada hadis ini al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, maksudnya tangan di atas adalah yang memberi, maksud tangan di bawah adalah tangan yang menerima. Ternyata memberi lebih baik daripada menerima. Ternyata ini juga berlaku bukan hanya dalam hal uang saja, bukan hanya dalam hal barang saja, termasuk juga jasa. Seringkali kita tidak sadari, termasuk ibu-ibu para mertua, biasanya pilih kasih sama yang kaya dibaik-baikin, yang suka ngasih dibaik-baikin, yang nggak pernah ngasih justru kayak diacuhkan, kayak nggak direken tuding, pokoknya nggak dipeduliin, yang nggak pernah ngasih uang Cuekin lah ya. dicuekin, yang nggak pernah ngasih uang dicuekin, padahal dia setiap hari masak buat ibu, setiap hari nyuci buat ibu, dia bersedia nemenin ibu, berarti kan itu jasa. Contoh, ada orang nggak pernah ngasih ibu uang, tapi dia perhatian. Ibu ada masalah, dia datang, dia membantu dengan tenaganya. Ternyata itu juga pahalanya sama seperti memberi. Ternyata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla berlaku juga dalam bentuk jasa. Misal kayak Kak Cika tadi nggak jadi pulang, kita nggak bisa ngasih uang. Bisanya ngasih apa? Ngasih semangat. Makan tuh semangat. Semangat kakak. Semangat bener. Ngasih semangat. Kak Cika gak apa-apa, sementara kita nggak Kak Cika nggak pulang dulu, ditabung dulu. Siapa tahu bisa pulang. Siapa tahu dengan kita menenangkan Kak Cika jadi tambah nggak tenang. Makin gak bisa mudik. Makin tenang. Ternyata itu juga mendapatkan pahala seperti tangan di atas. Sampun paham ge? Ning, kan ini lagi pada mudik tuh. Kadang-kadang tuh pas mudik tuh kumpul keluarga besar tuh. Kadang-kadang ya ada orang tua yang lebih merhatiin anaknya yang ngasih oleh-oleh banyak. Ketika ada anaknya datang nggak bawa apa-apa, disuruh-suruh. Ya bener ya. Terus ini barusan tiba-tiba mau makan apa? Karena dia bawa duit banyak. Yang adiknya, kakaknya mungkin yang tidak punya gitu, udah disuruh-suruh. Tolong pel genteng gitu. Gitu dong. Gimana caranya tuh kalau gitu gimana tuh? Ada mertua yang kayak pilih kasih gitu ya. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi melihat itu tidak hanya dari materi saja, jasa juga hargai ya. Iya. Oke kalau gitu boleh deh nanya lagi ibu, siapa yang mau nanya? ada yang mau nanya lagi ibu? Silakan. Silakan ibu. Besti, boleh tanya dong? Loh, gak bahaya ta? Enggak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak sahur ya dia. Ibu agak lemes ya bu ya? Nama saya Yeyen dari Majelis Talim Al-Hidayah Ciledug. Oke, Bu Yayan silakan Bu Yayan. Terkadang saya suka bingung mau sedekah ya Neng Umi. Tapi uangnya pas-pasan, uang belanjanya. Yang diduluin yang mana ya?
pasar bawa uang 50.000 itu tuh pas banget udah dihitung tuh buat beras, buat kecap dan lain-lain. Tiba-tiba di jalan terlihat ada orang yang sangat membutuhkan, pengen ngasih, tapi kalau ngasih berarti nggak makan di rumah. Belanja, iya. Tapi kalau belanja berarti nggak ngasih ke orang itu. Mana yang didulukan? Kalau misalkan posisinya seperti itu, jadi begini Bu, ada orang itu menyisihkan, ada orang sodako itu karena sisanya. Jadi sebelum budgeting mau belanja apa aja, uang 50.000 disisihkan, disisihkan di budgeting. Jaksel nih bos. Jaksel bos. Jaksel tapi medok. Ada yang namanya budgeting, jangan ketawa Bu. Jaksel tapi mendok. Pasti mau nanya, jakselnya nih ngendi. Silakan Bu. Ada orang itu menyisihkan dari awal, ada yang sodako itu karena sisa. Tapi biasanya kalau kita pakai konsep yang kedua, sisanya biasanya justru nggak nyisa. Bener kan? Bener. Itulah kenapa kita pakai konsep yang pertama, 50.000 disisihkan terlebih dahulu untuk bersodako. Sedikit aja tidak apa-apa, 5.000 lah. Anggap 5.000. Anggap 5.000. Misal masih keberatan 1.000. 1.000 loh. Tapi disisihkan. Disisihkan. Dipentingkan. Kita sisihkan sebelum belanja. Keberatan lagi? Keberatan lagi. 500 perak. Iya. Ya kalau mampunya segitu. Ya udah, 500 perak. Nah, kita simpen, masukkan ke celengan pribadi. Cekling, nah gitu ya. Kalau 500 maka gitu ya. Jadi sisa 49.500. Sisanya seperti itu. Itu baru digunakan untuk budgeting. Langsung set 49.500 mau dibuat beli apa? Berarti dari awal udah dipentingin. Dari awal sudah dipentingkan. Bukan nanti kalau sisa buat disodakoin biasanya nggak nyisa. Nah tapi nilai nasi itu gini, ada seseorang ngasih 50.000, di kantongnya ada 1 juta. Nah, Ada satu orang ngasih sama-sama 50.000, di kantongnya cuma 100.000. Nilainya yang mana yang lebih? berarti nilai kecintaan Allah lebih besar kepada orang yang dunianya 100.000. Makanya kalau ada selebaran tuh, bapak ini berapa, bapak itu berapa, Joni gini, kecil banget. Iya, biasanya kalau kayak gitu mendingan ya. No name. Biasanya ada yang suka ngejudge. Biasanya ada yang suka nyinyir. Ih, dia kok sodakonya cuman segitu. Bisa jadi itu semua dari uangnya loh. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Makanya jangan sujanai dulu gitu ya. Untung kok saya nulisnya pakai hamba Allah. Tapi pas diumumin nungguin hamba Allah kok disebut. Oke, seperti itu Bu ya. Nah, sampun paham nggih? Lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Lanjut, ada yang mau Tadi bertanya pertanyaannya lagi? ibu itu tadi harus dibiasakan, disiapkan untuk sedekah. Disisihkan terlebih dahulu. Ya, itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.